Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah fil Qur'an, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum raki'un. Shadaqallahu wa sadaqa rasuluhu wa ba'du. Pertama, saya mengucapkan hormat kepada semua yang hadir. Semoga Allah memberi keberkahan usia kita, waktu-waktu yang kita habiskan dalam hidup, semoga dalam ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga kita adalah orang yang aktivitas hidup kita itu tidak hanya memberi pengaruh baik sama kita, tapi juga manfaat besar buat orang banyak. Nabi mengatakan bahwa khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik orang itu adalah yang paling dirasakan pengaruh baiknya bagi orang banyak. Saya sepertinya karena mengikuti separuh dari ceramah Ustadz yang sebelumnya, kayaknya nggak sama dengan beliau. Sebahagian kita sudah kenal style saya kayak mana. Saya orang yang payah ngajak senyum, tapi juga senang dengan tersenyum sebenarnya. Artinya saya senang dan memang dari dulu suka dengan fokus kalau menyampaikan materi dakwah. Beban yang diberikan kepada saya adalah memberikan semacam kata motivasi lah. Tapi tentu saja spiritnya dari tentu saja nilai-nilai Islam. Begini, ketika Islam itu diasas di Makkah, arti diasas itu pertama sekali muncul. Gagasan-gagasan Islam ini sebenarnya adalah gagasan-gagasan yang menurut seorang sosiolog, dia bukan Muslim, tapi dia serius mengamati pertumbuhan dan perkembangan Islam di Makkah dan di Madinah semasa Nabi hidup. Dia mengatakan bahwa untuk ukuran zamannya Islam itu terlalu modern. Jadi untuk ukuran zamannya gagasan-gagasan yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu sangat modern. Sehingga ketika kita bicara implementasi di zaman itu, maka jawabannya belumlah semua nilai-nilai itu terimplementasikan secara cair. Jadi kalau mau dibilang generasi pertama Islam adalah bahan baku awal. Kalau kita bicara dengan pendekatan sejarah. Tapi bahan baku ini adalah sekaligus menunjukkan kepada kita tidak pernah ada satu gagasan-gagasan besar yang mendunia yang keberhasilannya seperti Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Kita bicara tentang Nabi Isa Al-Masih, atau kalau menurut kawan-kawan kita dari Kristen, Yesus. Yesus itu ternyata dia hanya hidup beberapa tahun dan usianya relatif tidak tua, sampai akhirnya beliau pada posisi menurut Kristen disalibkan, menurut Islam dia diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan kembali di akhir zaman. Walaupun Kristen punya keyakinan bahwa Yesus juga akan kembali di akhir zaman. Apakah ini, mohon maaf, ini kajian saya lebih ke akademis jadinya. Apakah dia sebagai seorang pemimpin kita anggap sebagai pemimpin yang pure, berhasil dengan semua gagasan yang dia bawa? Jawabannya tidak. Tapi Maha Suci Allah yang telah mengirimkan dia sebagai Nabi dan Rasul untuk kita. Dan kita tidak menganggapkan bahwa dia rendah, tidak. Dia meninggal di usia yang relatif 30 tahunan. Karena dia diangkat juga di usia yang relatif muda untuk menjadi Nabi dan Rasul. Kenapa saya bilang tidak? Karena dia belum, walaupun itu misteri besar, dia tidak bisa jadi contoh seorang suami dalam rumah tangga. Karena dia tidak dikenal punya istri. Dia tidak bisa jadi contoh seorang ayah yang berhasil mendidik anak-anaknya. Karena jawabannya, dia juga bukan seorang ayah. Dia tidak bisa jadi contoh seorang yang memimpin sebuah pemerintahan dengan konsep-konsep pemerintahan yang bisa diaplikasikan dalam kehidupan modern. Karena sehari pun dia tidak pernah menjadi pemimpin, presiden, raja atau apapun, walaupun dia disebut sebagai king, dia raja.
Kita mundur ke belakang ke Musa alaihissalam. Gagasan-gagasan Musa adalah gagasan pembebasan, gagasan liberasi, gagasan untuk mengeluarkan orang dari ketertindasan untuk kemudian berada di lapangan yang merdeka. Tapi berhasilkah Musa mengantarkan umatnya sampai ke Palestina? Jawabannya tidak. Yang saya sebutkan ini nabi yang disebut sebagai ulul azm. Maka saya mau nanti yang mengalir atau inspirasi yang ingin saya sampaikan adalah inspirasi ulul azm. Nanti akan kita bincangkan di belakang apa itu ulul azm. Bahkan dalam perjalanan mengantarkan orang Yahudi menuju Palestina, Musa berulang kali menghadapi tindakan-tindakan yang liar dari umatnya. Minta dibuatkan Tuhan dalam bentuk patung, minta ketemu dengan Tuhan, dan melakukan tindakan-tindakan lain seperti bilang kepada Musa, ya Musa, kami sudah tidak suka, kami sudah jenuh, kami bosan ini makan manna wa salwa. Kami minta kalau bisa ada bawang lah, ada cabai lah, ada rempah-rempah supaya bisa kami makan. Maka Nabi Musa mengatakan kepada mereka, kalau kalian menginginkan semua kenikmatan itu, pergi saja kalian ke kota. Artinya dinamika perjalanan kepemimpinan seorang Musa adalah dinamika perjalanan dengan satu tugas yang biasa. Walaupun kemudian dia beroposisi kepada pemerintahan Fir'aun, dan itu kita bisa ambil pelajaran. Tapi kita tidak belajar kepada Musa bagaimana dia jadi ayah juga. Jadi artinya keteladanan pada seorang Musa dan Isa Al-Masih tidaklah keteladanan yang 100% kita bisa ambil sebagai inspirasi kemanusiaan kita. Nanti kita bisa belajar pada Nuh. Bahkan Nuh memang seorang ayah, tapi dia dalam tanda petik dia gagal menjadi ayah. Dalam tanda petik, saya mohon maaf, jangan salah artikan kalimat saya. Yang saya maksud, jika ukuran berhasil adalah anak harus jadi anak soleh, tapi Nuh punya anak durhaka dan sampai matinya durhaka. Dan kedurhakaannya itu dahsyat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nuh adalah seorang nabi ulul azm. Saya mau bilang, kalau begitu Islam sebenarnya, walaupun saya harus bicara kepada Ibrahim karena Ibrahim rada mirip dengan Nabi Muhammad SAW. Islam sebenarnya tidak menyuruh kita untuk berhasil di semua pekerjaan kita. Maka ketika kita bekerja, mimpi besar atau cita-cita besar, tadi niat sudah disampaikan oleh Ustaz Wijayanto dengan dinamika penjelasan beliau yang cukup kocak, ya. Mimpi besar kita seperti seorang pendaki. Ketika kita melihat, saya melihat ke sana, walaupun tema kita di sini, ya, energi untuk karya mendunia. Ini mimpi besar. Energi yang kita maksud mungkin sumber daya yang jelas kelihatan apa itu, materialnya apa. Tapi energi yang dimaksud supaya kita bisa memberikan karya besar yang mendunia, disitulah kita harus mengkapitalisasi kemampuan yang kita punya. Dan disitulah kita harus melawan segala belenggu yang ada dalam diri kita sendiri untuk mengatakan, aku tidak bisa. Kita sepakat bahwa kalau bicara tentang karya yang mendunia, dan di sini bahasanya adalah rahmatan lil alamin, maka sebenarnya yang pertama sekali harus kita selesaikan dan kita tuntaskan masalahnya adalah semua hambatan di diri kita sendiri. Pertama, kita tidak boleh fokus pada berhasil atau tidak. Karena kalau itu yang menjadi fokus, maka rangkaian-rangkaian perjalanan nanti selalu kita mengkapitalisasinya. Contoh, kita sering target hari ini baca Quran 1 juz, tapi karena target itulah yang kita bangun, yang terjadi adalah kita suka lebih dahulu membuka lembaran-lembaran yang belum kita baca. Dengan dalam hati berpikir, wah 6 halaman lagi, wah 7 lembar lagi, wah masih lama lagi. Evaluasi yang salah seperti ini, saya bilang ini salah ini, akan menyebabkan kita bisa terganjal untuk kemudian ketika kekuatan kita tidak cukup, kita jadi lemah. Alah, udah nantilah saya sambung nanti saja. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan kalau kita bicara rahmatan lil alamin? Saya sering mengatakan, mulailah berpikir dengan cara berpikirnya Muhammad. Mulailah meyakini dengan cara meyakininya Muhammad.
Mulailah berkarya dengan cara berkaryanya Muhammad. Nah, disitulah kita harus punya pedoman dasar untuk bagaimana akhirnya di depan kita seakan terdeskripsikan secara baik langkah-langkah besar manusia yang kemarin lahir di Makkah dan kemudian menggagas ide-ide besar itu atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Dan bersama kita ada modul yang dia tinggalkan berbentuk Al-Qur'an. Jangan pikir Al-Quran itu cuma kitab bacaan yang kalau kita baca akan ada pahala, atau kalau ketemu hantu bisa lari kalau kita bacakan Quran. Bukan di situ. Rahasia kekuatan Quran ketika kita melakukan proses instalasi dalam diri kita. Apa target besar Islam? Rahmatan lil alamin. Bagaimana kita bisa membangun karya yang mendunia? Maka kita harus menginstalasi atau menginstalasi pesan besar itu ke dalam diri kita. Maka kemarin saya lupa ini sudah saya sampaikan atau tidak di sini, tapi saya mau sampaikan bahwa tugas kita adalah bagaimana kita bisa menjadikan Islam itu mengalami proses masuk ke dalam karakter kita, sehingga Islam yang menjadi ajaran di sini itu kemudian menginternalisasi dalam kepribadian kita sehingga jadilah karakter kita Islami. Kabarnya Korea itu besar hanya kena satu ayat Quran. Indonesia sekarang bergerak cuma kena satu ayat Quran, umat Islam. Efek tular dari ayat Quran surat Maidah ayat 51, ibu tahu nggak sekarang? Itu telah membangun gelombang besar kesatuan umat yang sudah menubruk batas-batas orpol, batas-batas ormas, batas-batas mazhab, sehingga umat bersekutu hanya karena sebab mereka muslim. Itu satu ayat. Hari ini efeknya berlanjut lagi, mulai muncul istilah kita harus bangun minimarket muslim. Agi menggagas ide Market 212. Umat Islam mulai ngerem duit kita. Kenapa kita harus kayakan orang? Mari duit kita arahkan kepada semua orang muslim supaya kekuatan ekonomi muslim bangkit. Nih efek Maidah 51. Korea, satu hari presidennya pergi ke satu daerah di Timur Tengah. Ini diceritakan oleh seorang mantan menteri. Saya tidak usah sebut namanya. Innallaha la yughayyiru ma biqaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Itu baliho berisikan ayat itu. Karena ditulis dalam bahasa Arab, dia tidak tahu. Dia tanya sama yang ikut ngantar dia, itu apa artinya? Rupanya artinya adalah Tuhan tidak akan merubah nasib satu bangsa. Tuhan tidak akan merubah nasib satu kaum sebelum, kalau bahasa ayatnya hatta, sebelum mereka melakukan resetting, turn around. Kalau kita sedang berjalan ke arah yang mereng, mutar balik. Kalau kita sudah nyasar, berada di posisi kembali sebelum mereka melakukan perubahan pada jiwa mereka, mentalitas mereka. Kalau artinya sering diterjemahkan dengan sebelum mereka merubah diri mereka sendiri. Hati yang seperti ini menurut saya kurang menghentak, karena maksudnya ibu tidak bisa menjadi wanita luar biasa di rumah itu. Padahal sejarah telah mencatatkan bahwa banyak orang-orang besar mereka dididik oleh perempuan-perempuan luar biasa, dan perempuan-perempuan itu adalah ibu mereka sendiri. Kenapa? Karena jiwa mereka adalah jiwa yang bergelora. Itu yang harus kita paham itu. Ibu punya anak berapa? Saya alhamdulillah punya 9 orang anak, dan itu anak kandung saya semua. Apa yang terbangun pada jiwa saya terhadap anak-anak saya? Apakah saya punya mimpi besar? Mau jadi apa anak saya 20 tahun lagi? Seharusnya sudah ada di pikiran saya itu. Ketika ibu cuma berpikir, terus kan banyak orang tua sekarang tergiring dan terlindas
untuk hanya mikirin bagaimana anak-anak mereka besar, sukses. Dan kriteria sukses adalah penghasilannya tinggi, rumahnya besar, dia punya mobil, ada investasi, macam-macam. Jihad al-Maliki adalah seorang anak buta yang sekarang paling usianya masih di bawah 15 tahun. Tapi dia sudah menghafaz Quran di usia 7 tahun. Dan sekarang kabarnya ribuan hadis, puluhan ribu hadis sudah dihafalnya. Bahkan tidak hanya sekedar menghafal, otaknya seperti indeks. Tinggal input satu kata, maka seperti komputer yang bekerja, input satu kata, dia bisa sebut ini hadis di kitab anu, halaman sekian, bab sekian, dan di kitab lain ada di halaman sekian, bab sekian. Nanti silahkan search di YouTube. Jihad al-Maliki. Yang luar biasa. Bukan karena di bawah 15 tahun itu dia sudah menghafal Quran dan hadis, tapi dia mulai menghafal sejak usia 3 tahun, di mana dia tidak pernah diberikan kesempatan untuk bisa melihat sama sekali. Dia buta. Itu yang saya bilang tadi. Apa yang harus kita resetting? Cara berpikir kita tentang kita. Bagaimana kita berpikir tentang kita dibanding agama-agama yang lain? Itu juga harus di-setup ulang. Karena terus terang, sebagian besar kita menganggap bahwa semua agama sama. Saya bilang tidak sama. Ini kalau bicara dengan pendekatan ideologis. Tapi kalau bicara tentang pendekatannya implementatif, juga nggak sama. Benarkah Amerika besar karena ideologi Kristen? Tidak juga. Apa benar Cina bangkit karena kekuatan ideologi komunis? Juga enggak. Apa yang sebenarnya membuat orang bisa bangkit? Jawabannya nilai-nilai Islam yang implementatif. Begini, supaya jangan bingung, hasil penelitian Profesor Rahman dan seorang temannya yang juga profesor di George Washington University yang sudah diupload, disebarluaskan ke berbagai tempat, tentang negara dunia mana yang paling Islami di muka bumi. Dari 208 negara yang mereka teliti, mereka ambil indikator-indikator Islami atau tidaknya dari poin-poin besar yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis. Karena bicara Islami, maka keluarlah poin-poin besar itu, dan kemudian akhirnya dibuatlah urutan negara-negara yang paling Islami di muka bumi. Kira-kira siapa yang paling Islami menurut ibu? Ada yang berani sebut nama negara? Saudi Arabia. Saudi Arabia berada di urutan ke-50 dari 208 negara. Brunei tidak masuk dalam daftar urutan, bahkan sampai di urutan ke-33 pun belum ada satu negara dengan mayoritas penduduk muslim kecuali Malaysia di situ. Malaysia. Mesir urutan ke-148. Siapa negara nomor 1? Negara yang orang meninggalkan rumah tidak perlu nutup pintu dengan menguncinya. Negara orang yang kalau dia meninggalkan mobilnya di pinggir jalan, dia tidak usah kunci pun tidak akan hilang. Brunei saya sudah bilang tidak masuk di dalamnya. Karena ini persoalannya bukan hanya keamanan, tapi bagaimana pemerintah melayani rakyat, bagaimana seorang pemimpin terpilih, bagaimana kemudian kehidupan, bagaimana perhatian kepada alam semesta, lingkungan dan sebagainya. Semua itu indikatornya dibuat. Yang muncul sebagai negara nomor 1 adalah negara dengan penduduk Islamnya hanya 1,1% saja. New Zealand, Selandia Baru. Ada yang pernah ke sana? Di sana negara korupsi itu minus. Anak-anak tidak pernah dididik seperti kita di Indonesia mendidiknya. Kita maksa mereka harus pintar baca tulis. Kita suruh mereka untuk mempelajari yang tidak mereka senangi. Tidak. Sistem pendidikan di sana, anak-anak diperhatikan bakat dan kecenderungannya, itulah yang di-upgrade terus. Jadi sistemnya boleh mengambil SKS kalau anak kuliah.
Dari usia 0, 1 sampai kemudian 12 tahun, anak-anak hanya di-upgrade, di-explore ini bakatnya. Kalau dia senang nyanyi, itu yang terus kalau dia senang musik dikasih, kalau dia senang agama terus disupport. Bukan, pokoknya itu nanti, belajar dulu ini, bagaimana dia bisa enjoy. Amerika di urutan ke-15, Denmark, Swedia, Luxembourg, Belanda itu masuk dalam urusan top 10. Persoalannya di mana? Pernah nggak lihat seekor itik induknya yang keliling-keliling di luar parit karena sekian ekor anaknya masuk di dalam? Terus ada orang menepi dan kemudian memanggil polisi. Polisi datang, terus sampai tiarap itu polisi masukin tangan ngeluarin itik itu satu persatu. Islami nggak ini? Di mana ini kejadiannya? Indonesia? Indonesia, polisi lalu lintas dicakar oleh ibu-ibu dengan muakilan habis-habisan. Islami? Islami itu bicara ketika nilai-nilai yang kita anut itu terejawantahkan dalam hidup. Teman saya bilang, saya memang setua ini belum pernah ke Malaysia, tapi mimpi saya pingin saya satu hari kelak ke Malaysia. Apa dia bilang? Ustadz, KL itu terminal busnya, tidur pun saya mau di lantai terminal. Indonesia nggak usah cerita terminal bus, toilet masjid. Begitu masuk langsung lompat kita keluar. Kenapa? Baunya langsung nyerang. Bagaimana kita bicara kebersihan kalau kita bicara tentang Islami? Kalau kita Muslim, kita Muslim. Tapi kalau kita bicara Islami, di sini maka saya bilang, you must be reset your mind. Seharusnya kau mulai meriset kembali cara berpikirmu tentang dirimu dan siapa kau dalam Islam. Itu kalau kita mau memang betul-betul hidup. Karena terus terang, banyak kita cuma mengira I am the followers. Saya cuma pengikut, saya cuma member dalam agama, saya cuma anggota. Apalah saya Pak? Apa yang bisa saya buat? Jangan lupa, ketika Nabi menggagas Islam di Makkah, ada seorang yang gak bisa baca tulis, yang sepanjang hidupnya adalah budak, tapi karyanya itu melampaui orang-orang yang merdeka. Kenapa? Karena Islam memerdekakan cara berpikirnya. Islam tidak bilang, ibu nggak usah banyak cerita, ibu cuma ibu rumah tangga, peran ibu tidak banyak. Salah. Karena Islam bilang, Tuhan pun bilang, jadi istri yang baik saja peluang surgamu ada. Apalagi ditambah jadi ibu yang baik bagi anak-anaknya. Yang baik itu artinya apa? Ngasih makan, tiap hari masak, beliin baju? Tidak, tapi menularkan semangatmu, menularkan kepribadianmu, menularkan akhlakmu, dan itu kau lakukan secara profesional. Quran bicara, wa idz qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'izuhu. Waktu Luqman bicara kepada anaknya, wa huwa ya'izuhu. Ibu harus tahu, bapak harus tahu, makna ya'izuhu itu artinya adalah dia punya kelas untuk anaknya. Kalau kita kelas anak itu kan di sekolah. Kalau saya mau menularkan akhlakul karimah yang namanya jujur sama anak saya. Saya punya kelas. Saya bangun simulasinya. Saya bangun pelatihannya. Saya coba taruh uang misalnya di tempat yang sembarangan. Saya mau lihat dari 9 anak saya, siapa yang tertarik dengan uang itu? Bagaimana respon mereka dengan uang itu? Itu yang dimaksud dengan saya punya kelas, dengan target bagaimana akhlak jujur itu hidup sama mereka. Itu yang gak ada sama kita. Maka sekarang orang rendah kali. Di Jakarta kemarin ada ustazah yang akhirnya disidang oleh jemaahnya sendiri gara-gara ikut jadi pendukung Ahok. Ternyata bukan sekedar jadi pendukung, karena sebab terima 100 juta jadi pendukung. Itu masalahnya. Kalau sekedar jadi pendukung, saya pikir itu masalahnya lain. Ini harganya. Maka menjadi muslim, kalau kita bicara, makanya Muhammad itu pernah ditawarin Allah, kerikil-kerikil di Makkah itu jadi emas kalau mau.
Gunung-gunung batu di Mekah dirubah jadi gunung emas kalau mau. Tapi Muhammad SAW bilang, aku lebih suka makan sehari, lapar sehari ya Allah, supaya aku bisa paham bagaimana gak enaknya makan, dan supaya aku bersyukur ketika kau berikan kesempatan aku makan. Kenapa? Karena orientasi hidup seorang Muhammad bukan makan, bukan harta, bukan kekuasaan, bukan senang-senang, tapi di semua orbit hidupnya Allah sayang sama dia. Jadi ngapain pun dia. Ini yang sebenarnya harus kita pahami. Saya mohon maaf ini, sebenarnya kalau urutan di kepala saya yang harus saya sampaikan masih cukup banyak. Waktunya ada soal jawab tadi kan? Ya. Masalahnya saya lihat sudah jam 11:11. Ini hari Jumat, maksimal memang 11:30 saya hanya bisa di sini. Saya tidak minta diundang lagi. Ya. Kalau tadi Pak Wijayanto kan dia minta diundang lagi sampai minta sebulan 4 kali. Kalau saya tidak, insya-Allah. Karena yang saya minta ya ada waktu lagi lah untuk menuntaskan apa yang tersisa, itu aja. Ya. Jadi karena memang dia tertahan ini, jadi saya cuma masih berdiri ibarat orang yang baru mau ngajarin. Itu gimana supaya kita punya karya yang mendunia. Jangan pernah anggap dirimu orang kecil. Kira-kira itu yang tadi saya sampaikan. Mulailah berpikir dengan cara berpikirnya Muhammad. Muhammad itu dia berpikir melampaui zamannya. Karena dia bicara dengan bahasa rahmatan lil alamin. Dia berpikir zaman yang 1500 tahun terpaut dari dia ini sudah dia pikirin itu. Dan tahu kenapa sekarang negeri-negeri muslim banyak orang-orang Islam yang di Aleppo, Suriah, Rohingya, Myanmar, Moro, Filipina, Kashmir, India. Banyak itu. Jawabannya sederhana, karena orang di luar sana tahu kalau saja kita ngerti apa yang harus kita buat, maka kita tidak bisa dibendung lagi. Karena orang Islam adalah orang yang visinya melampaui. Jadi kalau bisa dibilang, mereka adalah orang yang bekerja dalam hidup yang mereka bayangkan waktu istirahat nanti di surga. Mereka adalah orang yang mampu memanfaatkan semua momentum karya-karya hidup, bahkan melalui senyum pun mereka ingin menularkan pengaruhnya. Coba bayangkan, itulah kenapa anak-anak kita di Suriah mereka sudah mulai dipaksa tidak bisa tersenyum. Mereka lebih banyak menangis karena mereka takut ketika kita tersenyum karena Allah. Itulah kenapa mereka mencoba menghentikan senyum orang di Myanmar. Mereka mencoba menghentikan senyum anak-anak Palestina. Mereka mencoba menghentikan semua senyum itu. Jawabannya sederhana. Karena senyum yang dikeluarkan dari orang-orang yang tunduk kepada Allah akan menjadi karya yang memberi pengaruh baik bagi orang banyak. Itulah orang yang melihat ruang hidupnya adalah ruang ibadah. Hanya beda cara saja. Semuanya lillahi ta'ala. Habis ini ada kita makan, kita memahami itu ibadah. Cuma caranya, saya mau tanya sama ibu sebelum saya tutup ini. Beda nggak niat sholat sama niat puasa? Beda atau tidak? Sama. Masya Allah, ini bagus. Siapa yang bilang sama tadi? Apanya yang sama? Niatnya. Sholat sama puasa beda nggak? Cuma satu yang bilang sama. Sama nggak? Ibu jangan takut kalau tidak sama. Kalau sama bilang sama, tidak bilang tidak. Anak itu sudah cukup tegas dia bilang sama. Niat sholat sama niat puasa sama, sama-sama lillahi ta'ala. Puasa amalnya. Jadi kalau bapak kerja di kantor lillahi ta'ala, keluar kantor pergi ke rumah berperan sebagai suami lillahi ta'ala, berperan sebagai ayah lillahi ta'ala, berperan ketika kita masuk kamar mandi lillahi ta'ala, makan lillahi ta'ala. Artinya kalau sudah bawa-bawa Allah di semua urusan hidup kita, saya mau tanya, Allah marah nggak kalau kita merusak nama Dia di situ? Pasti Dia marah. Allah bertanggung jawab nggak agar semua yang kita buat harus berhasil? Pasti Dia ikut serta dan Dia bertanggung jawab. Kenapa? Karena nama Dia sudah dibawa-bawa ke situ.
Maka kalau kita mengatakan sengaja aku mendidik anakku karenamu ya Allah, maka Allah akan ikut serta didik anak kita. Sengaja aku bekerja karenamu ya Allah, maka Allah akan kirimkan modul bagaimana bekerja yang benar di tengah-tengah kita. Kira-kira begitu. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.